Selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini perkuliahan kita mulai dan di chapter 9 kita akan membahas tentang saham dan penilaiannya. Sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana karakteristik saham, kemudian bagaimana menentukan nilai saham biasa, baru kemudian bagaimana menentukan penilaian saham preferred. Nah, pada dasarnya yang namanya saham menunjukkan kepemilikan. Kalau Anda memiliki suatu perusahaan yang bersifat PT, perseroan terbatas, Anda memiliki kontrol. Jadi kalau Anda mempunyai saham, Anda memiliki kontrol, saudara bisa menjadi presiden direktur maupun komisarisnya. Nah, di sini terlihat pemegang saham berhak untuk memilih direktur dan direktur-direkturnya berhak menentukan siapa manajemennya. Tentu tujuan perusahaan apa? Tujuan perusahaan adalah seperti kita lihat pada waktu pertama kali kuliah minggu pertama, memaksimumkan kekayaan pemegang saham atau kesejahteraan pemegang saham yang nanti tercermin melalui peningkatan harga saham. Nah, pada dasarnya harga saham di market itu mengikuti mekanisme pasar yang berdasarkan supply and demand. Sementara perusahaan sendiri, saham perusahaan itu memiliki yang namanya intrinsic value, nilai fundamentalnya. Nah, nanti apabila terjadi intrinsic value berbeda dengan harga saham di market, maka ada kemungkinan kita yang menyebutnya sebagai under value atau over value. Nah, dikatakan over value ya, bila mana harga di market melebihi nilai intrinsiknya. Sebaliknya, kalau harga di market lebih kecil daripada intrinsic value, dikatakan under value. Nah, secara grafis kita lihat di sini, ini ada bicara nilai tentang intrinsic value, sementara nilai pasar juga ada di sini. Nah, seharusnya intrinsic value adalah sama dengan market value-nya. Ya. Nah, untuk menentukan berapa besarnya harga saham atau nilai suatu perusahaan itu, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, dividend growth model. Yang kedua, corporate value. Kalau corporate value ini berarti kita mencari nilai perusahaan. Nah, kalau dividen, kita mencari harga sahamnya. Nah, kemudian yang ketiga dengan menggunakan multiple valuation. Ya. Nah, kita coba lihat secara grafis terlebih dahulu. Kita pindah sebentar. Nah, di sini kita lihat rumus dasar valuasi aset. Ya, kita lihat di sini. Bisa lihat semua ya. Rumus dasar penilaian aset itu adalah V0 sama dengan sigma expected cash flow di present value kan. Secara narasi, kita bisa menyebutnya sebagai nilai aset hari ini, V0, merupakan penjumlahan present value dari cash flow yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, rumus dasar penilaian aset ini bisa dipakai untuk penilaian saham, penilaian obligasi, emas, dan macam-macam, termasuk rumah. Ya. Nah, kalau kita investasi saham, maka expected cash flow kita adalah dividen. Sehingga nanti selanjutnya tadi kita sudah bahas, kalau fokus kita pada penilaian dengan menggunakan dividen, maka model ini disebut sebagai dividend growth model. Ya. Dividend growth model. Nah, rumus V0 kita ubah menjadi P0. P adalah price, 0 adalah hari ini. Sementara expected cash flow, kalau kita investasi di saham, itu adalah dividen. Maka di sini adalah expected dividend yang kemudian kita present value. Nah, pada dasarnya dividend growth model ini terdapat 3 model. Yang pertama zero growth model. Zero growth, pertumbuhan 0. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan 0? Di sini yang dimaksud dengan pertumbuhan 0 adalah pertumbuhan dividennya itu tiap tahun adalah 0. Nah, kok ada saham yang dividennya tumbuhnya 0? Ada, yang kita sebut saham preferred. Karena saham preferred itu pembayaran dividennya sifatnya fix. Kalau perusahaan menerbitkan saham preferred, katakanlah dia menjanjikan Rp100 hari ini, maka tahun depan dia akan membayar Rp100 juga dividennya. 5 tahun lagi tetap Rp100,
100 tahun lagi tetap Rp100, sehingga dikatakan pertumbuhan pembayaran dividennya adalah 0. Nah, rumus zero growth model adalah P0 sama dengan dividen dibagi KPS. K ini diambil dari cost of capital atau required return, sementara PS dari kata preferred stock. Itu rumus yang pertama. Jadi, model pertumbuhan 0 ini dipergunakan untuk menilai saham preferred. Model yang kedua, kita sebut constant growth model, di mana dalam fase tertentu ketika perusahaan masuk tahap mature, maka biasanya dividennya relatif stabil, tumbuh selamanya. Rumusnya adalah P0 sama dengan D1 bagi KS. KS ini cost of stock atau required return dari saham, minus growth normalnya. Nah, D1 sendiri didapat dari D0, dividen hari ini dikalikan 1 plus pertumbuhannya. Model ini dikemukakan oleh namanya Myron Gordon, sehingga model ini disebut Gordon model. Kemudian yang ketiga, yaitu variable growth model. Nah, biasanya variable growth model ini pertumbuhan awal perusahaan itu bervariasi, bisa tinggi, cenderung tinggi. Kenapa? Karena dia belum memiliki pesaing. Ketika pesaing-pesaing masuk, maka nanti dia masuk pada tahap mature, maka bisnisnya tidak bisa lagi tumbuh dengan tinggi, maka dia akan mengalami pertumbuhan stabil. Berarti kalau dia sudah masuk pertumbuhan stabil, dia akan kembali kepada model yang kedua, yaitu constant growth model. Nah, sekarang coba kita kembali lagi ke slide tadi, ya. PowerPoint slide-nya tadi, ya, kita lihat lagi. Nah, ini yang dividen growth model. Nah, kita lihat pertama. Dividen growth model yang zero growth. Nah, kita lihat paling belakang. Di sini kita masuk dulu supaya kita urutannya logis seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, paling belakang ada penilaian saham preferred stock. Nah, apa ciri khas dari preferred stock? Ciri khas dari preferred stock itu adalah pertama, dividennya sifatnya fix. Tadi yang saya ceritakan. Kalau dia membayar dividen hari ini 100, 5 tahun lagi 100, 100 tahun lagi juga tetap 100. Nah, kemudian sifat lain lagi adalah biasanya preferred stock dividen itu sifatnya kumulatif. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Katakanlah ada perusahaan membayarkan dividen Rp5. Kemudian pertumbuhannya 10%. Berarti berapa nilai sahamnya? Berarti nilai sahamnya adalah Rp5 dibagi 10%, maka didapat harga Rp50. Oke, just simple. Ya. Jadi model ini sangat sederhana. Nah, dari zero growth model, kita masuk ke constant growth model. Nah, constant growth model. Constant growth model. Nah, constant growth model sama seperti tadi rumus yang telah saya tuliskan. P0 sama dengan D1 KS min G, di sini pakai R, artinya required return, sama saja. Nah, di sini mengatakan syaratnya apa? Bahwa yang namanya RS harus lebih besar daripada G. Kenapa? Kalau RS-nya lebih kecil daripada G, hasilnya negatif. Nah, tentu ini tidak masuk akal. Sehingga syaratnya yang pertama adalah RS lebih besar daripada G. Required return-nya lebih besar daripada pertumbuhannya. Nah, ya kita lihat di sini. Di sini misalnya perusahaan required return-nya diambil dari model CAPM, Capital Asset Pricing Model, di mana KRF ditambah KM dikurangi KRF kalikan beta. Katakanlah risk-free rate-nya 7%, market return-nya 12%, dan betanya 1,2. Maka kita bisa temu required return-nya adalah 13%. Nah, katakan perusahaan hari ini membayar dividen sebesar Rp2. Kemudian perusahaan akan membayar dividen konstan selamanya sebesar 6%. Maka berapa nilai harga saham perusahaan hari ini? Maka tentu
kita masukkan dengan menggunakan rumusnya Gordon, berarti D1 sama dengan RS min G. Ingat, D1 didapat dividen tahun depan, D1 didapat dari D0. Rp2 dikalikan 1 tambah 6%. Saya ulangi, kita pergunakan rumus ini. D0 kalikan 1 plus growth. D0-nya berapa? Tadi kita lihat D0-nya adalah Rp2. Growth-nya adalah Rp6, 6%. Berarti 2 dikalikan 1 tambah 6% sama dengan 2,12. Inilah dividen tahun depan. Nah, terus kita masukkan dalam rumus Gordon model. Berarti 2,12 dibagi required return-nya 13%, growth-nya tadi 6%, maka harga wajar saham perusahaan itu adalah 30,29%. Oke, bisa? Nah, ini adalah nilai intrinsik, nilai fundamental perusahaan. Nah, bagaimana kalau di pasar, misalnya di Bursa Efek Indonesia, harga sahamnya Rp35. Apakah saudara rekomendasinya buy atau sell? Harga di pasar Rp35, sementara nilai intrinsik, nilai fundamentalnya 30. Artinya apa? Di pasar harganya terlalu mahal, maka dia akan turun menjadi Rp30. Sebelum dia turun, lebih baik saudara melakukan sell. Jadi jual. Jual dulu, nanti karena dia pelan-pelan dia akan mencapai ke harga 30,29. Kemudian bagaimana kalau harganya Rp25? Nah, kalau Rp25 di market, berarti nilai fundamentalnya seharusnya 30, berarti pelan-pelan harga di market ini akan naik mencapai Rp30. Berarti rekomendasi Anda adalah buy. Oke? Ini adalah constant growth model. Oke. Berapa harga saham pada tahun depan? Berarti kalau tadi rumusnya P0 sama dengan D1, maka kalau kita mau cari P1 berarti P1 sama dengan D2 RS min G. Mekanismenya sama. Ya. Nah, ini kalau kita ditanyakan berapa sih dividen yield kita, tadi kan kita menemukan dividen tahun depan 2,12. Nah, kemudian kita sudah ketemu harga 30,29. Berarti dividen yield-nya adalah dividen dibagi harga 30,29. Ketemu angka dividen yield kita adalah 7%. Nah, berarti capital gain yield-nya berapa? Berarti harga tahun depan P1. Nah, P1-nya kita lihat tadi dari yang contoh kedua. Kalau di sini P1 maka D2 ketemu angka 32. Maka 32 dikurangi 30. Ya, dikurangi 30. Dibagi 30 sama dengan 6%. 7 tambah 6 sama dengan 13%. Sesuai dengan required return-nya tadi yaitu 13%. Di sini required return-nya 13%. Oke. Ini adalah model pertumbuhan konstan. Yang tadi kalau kita lihat di sini, ini yang kita bahas adalah yang ini. Ya, constant growth model. Dividennya tumbuh stabil selamanya. Terus, bagaimana kalau sekarang kita masuk kepada variable growth model? Variable growth model, kita lihat contoh berikutnya. Ini sama, perpetuity ini sama dengan preferred stock. Jadi selamanya dia jumlahnya sama, berarti tinggal masukkan saja $2 kalikan 13% required return-nya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau perusahaan tahun pertama tumbuh 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 30%, tahun keempat dan seterusnya tumbuh 6%. Oke? Nah, hari ini perusahaan membayar dividen 2. Required return-nya 13%. Berarti kita akan cari, ya. Tadi kita lihat dari rumus ini, rumus dasarnya harus diingat bahwa yang namanya valuasi itu adalah nilai aset hari ini merupakan penjumlahan present value dari cash flow yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, berarti kebalikannya apa yang harus kita lakukan?
cari terlebih dahulu cash flow yang akan datang, kemudian di present value, kemudian baru di jumlah. Oke? Anda ingat betul-betul narasi ini supaya mempermudah perhitungan saudara. Nah, kita kembali ke PPT-nya ini. Nah, saudara cuma punya data dividen hari ini $2, selama 3 tahun perusahaan tumbuh 30%, setelah tahun 3 perusahaan tumbuh konstan 6%, required return-nya 13%. Maka yang pertama dicari adalah mencari expected cash flow. Nah, berarti kita cari dividen tahun pertama, dividen tahun kedua, dividen tahun 3. Setelah tahun ketiga di sini, maka model akan berubah menjadi constant growth model karena dia akan tumbuh konstan selamanya selama 6%. Maka di sini nanti selain ada D3, ada P3. Jadi khusus tahun ketiga, ada dividen tahun ketiga dan harga tahun ketiga. Nah, harga tahun ketiga berarti didapat dari dividen tahun keempat dibagi KS minus G. Pakai rumus Gordon tadi. Sekarang kita mulai. D1. D1-nya didapat dari 2 dikalikan 1 tambah 30% sama dengan 2,6. Oke, saya ulangi. D1-nya didapat dari 2 dikalikan 1 tambah 30% sama dengan 2,6. Sementara D2-nya didapat dari 2,6 kalikan 1 tambah 30% sama dengan 3,38. D3-nya didapat dari 3,38 kalikan 1 tambah 30%, maka ketemu 4,3. Nah, berarti kita sudah memperoleh expected cash flow D1, D2, D3. Namun ingat tadi, tahun ketiga perusahaan akan tumbuh stabil selamanya 6%. Berarti kita harus menggunakan constant growth model P3. Nah, untuk mencari P3 didapat dari D4. Berarti kita harus hitung terlebih dahulu D4. D4-nya adalah 4,394 dikalikan 1 tambah 6%, ketemu angka 4,658. Oke. Nah, 4,658 ini menjadi dasar D4 untuk mencari P3. Berarti D4 4,658 dibagi required return-nya 13%, dikurangi growth-nya 6%, maka ketemu angka 66,54. Oke? Nah, berarti semua expected cash flow kita sudah miliki. Langkah selanjutnya apa? Present value. Nah, kita lihat di sini. Kita present value kan 1/1 tambah 13% pangkat 1. Dari sini kita present value kan ke sini adalah 1 tahun. Sementara 3,38 kita present value kan dengan pangkat 2. 1, 2. Sementara tahun ketiga ini ada 2, yaitu dividen tahun ketiga dan P3. Bisa dijumlah antara 4,3 dan 66, atau mau dibuat sendiri-sendiri juga bisa. Nah, kita contohkan buat sendiri-sendiri. 4,3 dibagi 1/1 tambah 13% pangkat 3. Didapat dari 1, 2, 3. Pangkat 3. Maka ketemu angka 3,045. Sementara P3-nya yang 66,54 kita kalikan juga dengan present value 1/1 tambah 13% pangkat 3. Ketemu angka 46,114. Nah, dari sini kita sudah dapat expected cash flow yang kemudian kita present value-kan. Nah, langkah selanjutnya apa? Sigma, penjumlahan. Berarti kita jumlahkan. Tentu yang dijumlahkan yang D0 tidak termasuk. Kenapa? Karena D0 adalah dividen hari ini. Padahal rumusnya menyatakan apa? Present value penjumlahan dari present value expected cash flow. Berarti expected cash flow-nya adalah mulai dari tahun pertama dan seterusnya. Di present value kan berarti mulai dari 2,3 sampai ke bawah. Nah, 2,3 ditambah 2,6, tambah 3, tambah 46, ketemu angka 54. Inilah harga wajar dari saham yang menggunakan variabel growth model. Oke? Nah, ini kita perhatikan. Di sini dividen. Dividen itu yang diterima adalah, yang menerima adalah investor. Sehingga kita ketemu harga saham. Bagaimana kalau sekarang kita kembali tadi di sini.
kita kembali di sini di awal. Dikatakan, ini dividend growth model yang nerima adalah pemegang saham. Bagaimana kalau yang diperoleh adalah corporate model? Maka yang diterima bukan dividen. Kalau corporate yang nerimanya adalah dalam bentuk free cash flow. Nah, sekarang kita lihat yang untuk model corporate. Model corporate, ini contoh-contoh berbeda. Kalau pertumbuhannya 0 bagaimana dan seterusnya, silakan saja pelajari sendiri. Nah, sekarang kita lihat corporate value model. Nah, kalau corporate value model, ada tambahan satu slide. Pergunakan tulisan tangan saya ini. Nah, corporate value model. Masih ingat tadi, V0 sama dengan expected cash flow dibagi 1 tambah I pangkat M. Kalau corporate value model, berarti yang kita harapkan itu bukan dividen, tapi free cash flow. Nah, VC-nya itu adalah value company, nilai perusahaan secara total. Nah, kemudian saudara masih ingat bahwa nilai perusahaan di dalam neraca sebelah kanan, nilai company, total aset perusahaan, itu didapat dari value utang, value debt, ditambah value preferred stock, ditambah value common stock. Padahal kita ingin cari berapa harga saham biasa. Maka sebenarnya yang kita fokus adalah value common stock. Berarti value common stock sama dengan value company dikurangi value debt, dikurangi value preferred stock. Ketemu angka nilai common stock dalam satuan miliar dan triliun. Padahal kita ingin mencari berapa harga saham. Berarti value common stock dibagi dengan jumlah saham beredar. Ini rumus yang akan kita pergunakan untuk free cash flow model atau corporate value model. Nah, kembali ke sini. Nah, ini sama. Free cash flow didapat dari NOPAT dikurangi net capital investment. Net operating, NOPAT singkatan dari net operating profit after tax dikurangi net capital investment. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang langsung ambil contoh. Katakanlah perusahaan memiliki free cash flow selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun minus 5, 10, dan 20. Setelah tahun ketiga, perusahaan akan tumbuh konstan sebesar 6%. Kemudian WACC-nya 10%, maka di tahun ketiga kita bisa ketemu value perusahaan pada tahun ketiga. Value perusahaan pada tahun ketiga ini didapat dari free cash flow tahun keempat. Masalahnya berapa free cash flow tahun keempat? Berarti free cash flow tahun keempat 21,2 didapat dari 20 free cash flow tahun ketiga dikalikan 1 tambah 6%. Saya ulangi, free cash flow tahun keempat didapat dari free cash flow tahun ketiga yaitu 20 kalikan 1 tambah 6%. Ketemu angka 21,2. Nah, 21,2 ini adalah free cash flow tahun 4. Berarti kalau kita mencari value company tahun ketiga didapat dari free cash flow tahun keempat dibagi required return atau WACC dikurangi growth. Required return-nya 10%, growth-nya 6%. Berarti ketemu angka 530. Nah, angka-angka ini kemudian di-present value-kan. Minus 5 di-present value-kan dengan 10%, pangkat 1 ketemu angka minus 4,5. 10 di-present value-kan dengan 10%, pangkat 2, ketemu angka 8,2. $20 di-present value-kan dengan 10%, pangkat 3, ketemu angka 15. Dan 530 di-present value-kan dengan 10%, pangkat 3, ketemu angka 398. Nah, di jumlah semua ketemu angka 416. 416 ini adalah value company secara keseluruhan. Oke, value company secara keseluruhan. Padahal kita ingin mencari value common stock. Nah, katakanlah diketahui value dev-nya sebesar 40. Berarti value company tadi preferred stock-nya diasumsikan 0. Maka 416 value company dikurangi value of debt 40.
berarti ketemu angka 376. Nah, ini adalah nilai saham secara keseluruhan. Padahal kita ingin cari berapa harga per lembar sahamnya, berarti angka 376 ini akan dibagi dengan jumlah saham beredar, yaitu 10 juta lembar saham. Maka ketemulah harga saham yang wajar, yaitu Rp37,69. Oke? Ini adalah model free cash flow atau corporate value model. Nah, bisa dicermati. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan multiple model. Multiple model yang sering dipergunakan adalah PE. PE disingkat dari price to earning ratio. Nah, katakanlah kalau per perusahaan Bursa Efek Indonesia itu rata-rata 15-17%. Tapi karena sekarang lagi jatuh, pernya itu sekitar 12 kali. Nah, per didapat dari price, harga per lembar, dibagi earning per share. Nah, berarti kalau saya mau mencari price per lembar, berarti per dikalikan EPS. Oke. Jadi di sini PE, ya, mungkin kita bisa tulis. Coba sebentar. Kita cari ini. Kita share sebentar. Kita share ulang lagi. Nah, PE didapat di sini ya, saya tambahkan sama dengan price dibagi EPS. Nah, berarti kalau kita mau mencari price, berarti price sama dengan per dikalikan dengan EPS. Oke. Nah, sekarang saya perbesar. Nah, di sini katakan tadi per industri hari ini 12 kali, per Bursa Efek Indonesia. EPS, earning per share, ini diambil dari laporan laba rugi yang paling bawah. Net income dibagi dengan jumlah saham beredar, itu adalah earning per share. Berarti kalau earning per share-nya Rp100 per Bursa Efek Indonesia hari ini 12 kali, berarti berapa harga wajar saham tersebut? Berarti price-nya sama dengan 12 dikalikan 100 sama dengan 1.200. Nah, cara yang sama juga kita pergunakan terhadap price to cash flow dan price to sales ratio. Ya. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, dikatakan equilibrium bila harga pasar itu sama dengan intrinsic value. Nah, inilah nilai equilibrium perusahaan. Oke. Nah, memang kita berharap bahwa harga pasar dengan nilai intrinsiknya tidak terlalu berbeda. Karena kalau terlalu berbeda, maka akan terjadi yang namanya overvalue atau undervalue. Nah, barang siapa yang bisa menemukan overvalue dan undervalue, dia bisa mengambil keuntungan dengan melakukan transaksi sell atau buy. Oke. Nah, ini preferred stock tadi sudah kita bahas, berarti selesai semua hari ini pembahasan kita. Oke. Kalau sudah, kita akan latihan dengan menggunakan contoh-contoh soal.